Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah dan dilanjutkan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita beralih pada absensi ya. Oke, sudah selesai. Oke, sebelumnya ada yang udah mengetahui tentang ilmu ekonomi? Oke, jadi ilmu ekonomi ini merupakan ilmu yang sangat terkait dalam kehidupan kita bersama. Hidup merupakan pilihan yang sangat berkaitan dengan kebutuhan kita. Pilihan adalah bagian dari kehidupan karena kebutuhan kita melebihi kemampuan kita untuk memenuhinya. Karena itu, kebutuhan tidak terlepas dari yang namanya kelangkaan. Masalah kelangkaan adalah keadaan di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhannya yang banyak dengan alat pemuas yang terbatas. Hal itulah yang dipelajari dalam ilmu ekonomi, yaitu bagaimana sumber daya yang langka digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas. Adapun manfaat mempelajari ilmu ekonomi, yang pertama, membantu kita dalam memahami perilaku ekonomi suatu masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kepekaan manusia terhadap ekonomi secara nasional maupun global. Yang ketiga, memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan terhadap tindakan-tindakan yang berkaitan dengan ekonomi. Yang keempat, membantu memberikan pengertian tentang potensi dan keterbatasan satu kebijakan ekonomi. Karena itulah sangat penting sekali dalam kehidupan kita mempelajari ekonomi. Karena kedepannya apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi tujuan kita itu pasti sangat berkaitan dengan yang namanya ekonomi. Contohnya jika kita ingin menjadi seorang dokter, seorang polisi atau apapun itu, pasti yang dicari adalah ilmu ekonominya. Di bagian apa? Di bagian uangnya. Seperti yang saya katakan tadi, ilmu ekonomi itu timbul karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhannya yang terbatas. Perlu kita ketahui, ekonomi membahas individu dan masyarakat dalam membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi tidak digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumen masyarakat sekarang dan di masa mendatang. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian ilmu ekonomi, yang kemudian pembagian ilmu ekonomi dan motif ilmu ekonomi. Yang pertama itu pengertian ilmu ekonomi. Langsung saja, pengertian ilmu ekonomi adalah kajian mengenai penentuan pilihan yang benar dan tepat dalam memanfaatkan sumber-sumber produksi yang berupa barang modal, mesin, tenaga kerja, tanah, dan keahlian untuk memproduksi berbagai jenis barang dan menyalurkannya kepada para konsumen. Kemudian kita ke pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ilmu ekonomi deskriptif atau deskriptif ekonomik. Merupakan bagian ilmu ekonomi yang menyimpulkan data-data faktual tentang segala sesuatu mengenai masalah ekonomi. Selain itu juga menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang menerapkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Misalnya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia. Kemudian teori ekonomi. Cabang ilmu ekonomi ini bekerja dengan menggeneralisasi data-data ekonomi dan memberikan penafsiran atas data-data tersebut. Teori ekonomi adalah kumpulan asas dan hukum ekonomi yang dijadikan dasar untuk melaksanakan kebijakan ekonomi. Selain itu, teori ekonomi bertugas untuk menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskannya dalam suatu teori ekonomi. Teori ekonomi ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Teori ekonomi mikro ini adalah teori dalam skala kecil atau membahas hubungan antara produsen serta konsumen.
Kemudian teori ekonomi makro, yaitu teori ekonomi yang membahas dalam segala skala yang besar. Contohnya seperti inflasi, pengangguran, pendapatan nasional, tingkat harga, dan berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan serta dampak atas beragam tindakan pemerintah terhadap hal-hal tersebut. Kemudian yang pembagian ketiga yaitu ekonomi terapan, merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan kata-kata yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi terapan merupakan cabang ilmu yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi, misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke motif ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi yang timbul karena adanya kebutuhan ataupun keinginan yang ingin dipenuhi manusia tersebut. Motif ekonomi dibagi menjadi 5. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, motif menguasai bidang ekonomi. Yang ketiga, motif mendapatkan penghargaan dari lingkungan. Yang keempat, motif memperluas usaha atau mendapatkan keuntungan. Yang kelima, motif sosial atau menolong sesama. Selanjutnya kita masuk ke prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimalkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu, yaitu berupa pengeluaran modal untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada pengeluaran modal atau pengorbanan itu. Dalam melakukan prinsip ekonomi, manusia akan dihadapkan pada tindakan ekonomi yang harus dilakukan baik dari segi waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya, sehingga prinsip ekonomi benar-benar dijadikan pedoman dalam setiap tindakan. Prinsip ekonomi ini sendiri itu ada 3, yaitu prinsip produsen, yaitu menentukan bahan baku, alat produksi, serta biaya-biaya produk yang ditentukan serendah mungkin dengan menghasilkan produk yang berkualitas baik. Kemudian prinsip distributor, yaitu melakukan berbagai usaha untuk memenuhi selera pembeli dengan berbagai macam iklan, promosi, reward atau hadiah, dan lain-lain untuk meraup banyak keuntungan dari kegiatan tersebut. Yang ketiga ini prinsip pembeli atau konsumen, yaitu mendapatkan produk barang dan jasa yang baik dan mutu terbaik dengan harga semurah mungkin dengan jumlah uang yang terbatas. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Semoga dapat dipahami dengan baik. Setelah ini mohon untuk membentuk kelompok diskusi bagi teman-teman, untuk membentuk kelompok diskusi yang terdiri dari 2-3 orang, setelah itu dipresentasikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Sebelum itu saya simpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Bagaimana menentukan keputusan yang tepat terhadap kehidupan yang berkaitan dengan ekonomi, karena ilmu ekonomi ini merupakan ilmu yang sangat berpengaruh dalam berbagai bidang ilmu ekonomi. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.